Kalau sebelum sholat tadi tak ada salaman, selesai sholat baru salaman, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA, WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus beserta seluruh jamaah Masjid Al-Ansor, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masjid ini diambil dari 3 huruf, sin, jim, dal, sajada, sujud. Walaupun sholat itu ada tegak yang paling lama, ruku, duduk, tasyahud, salam, tapi yang diambil bukan tegak. Yang diambil masjid ini adalah masjid sujud. Kenapa sujud yang diambil? Karena perbuatan manusia yang paling mulia adalah sujud. Menempelkan tempat yang paling tinggi kening ke lantai yang paling rendah diinjak-injak kaki. Walaupun pejabat yang datang ke Masjid Al-Ansor ini, walaupun orang kaya, walaupun bangsawan, maka kalau sudah sampai ke masjid ini, ditempelkannya keningnya ke lantai. Tak ada tawar-menawar. Tak ada orang kaya datang ke Masjid Al-Ansor, Allahu Akbar, tempel ke dinding. Tidak sah sholatnya.
Karena mesti menempel ke lantai 7 anggota tubuh, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Kecuali yang sakit duduk di atas kursi, maka darurat. Adapun yang sehat walafiat, maka kita menempelkan kening ke lantai sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah masuk ke dalam Masjid Al-Ansar, tak lagi nampak mana yang pejabat, mana yang diplomat, mana yang rakyat jelata, mana yang miskin papa. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sampai ke masjid, kita langkahkan kaki kanan masuk ke pintu. Allahumma, lupa pula doa masuk masjid. Allahumma, ya Allah, iftah, bukakan li untukku abwaba rahmatik, pintu rahmat kasih sayangmu. Kenapa kita masuk masjid ini minta pintu rahmat? Karena selama di masjid malaikat mendoakan, Allahumma ghfir lahu, ampunkan dia, warhamhu, rahmati dia. Dan kita duduk antara 2 sujud pun minta itu, Rabbil firli warhamni. 8. Permintaan yang paling banyak dalam sholat bukan waktu iftitah. Permintaan paling banyak bukan waktu sujud, tapi waktu duduk antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Banyak orang yang tak ingat entah apa yang diucapkannya waktu antara 2 sujud ini, karena dia pun cepat betul. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Begitulah orang masuk ke dalam masjid ini. Masjid tidak ada bawa-bawa suku. Belum pernah saya masuk ke masjid, belum ada lagi sepanjang perjalanan ada tulisan Masjid Minangkabau, suku lain dilarang masuk. Tak ada. Cara sholat pun khusus, Allah nan gadang bana. Tak ada. Kalau sudah masuk ke masjid, mau Batak, mau Melayu, mau Sunda, mau Jawa, mau Bugis, mau Banjar, semuanya mengatakan Allahu Akbar. Begitulah seragamnya kita. Sholat di Papua dengan sholat di Maroko sama. Di Papua subuh 2 rakaat, di Maroko subuh 2 rakaat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sama semuanya. Masjid, tempat orang bersujud, tanah yang paling mulia, inilah tanah masjid. Itu tanah rumah-rumah keliling ini. Ini kalau kita meninggal dunia, surat tanah berganti menjadi milik orang lain. Bapak yang dulu membeli tanah pancang, tanah peta, bapak yang mencari arsitek, yang mencari tukang gambar, mencari tukang rumah. Tapi begitu kita mati, surat tanah namanya berubah, dialih nama BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nama yang ada di STNK BPKB surat mobil berganti nama orang lain, bawa ke kantor Samsat, dipotokopi KTP dengan akte kelahiran kakak, ganti nama orang lain. Jangankan surat tanah sama surat mobil, motor, surat nikah pun berganti. Nama bapak di surat nikah itu hanya bertahan 4 bulan 10 hari. Sesudah itu ibu pun mengganti dengan nama Bronis, Brondong Manis. Hari ini bapak boleh tersenyum, tapi malam nanti berpikir juga, betul juga kata Ustaz Somad. Mana tanah yang paling hebat? Nih tanah Masjid Al-Ansar. Sampai hari kiamat tak akan berganti, namanya tetap tanah Masjid Al-Ansar. Tolong pengurus-pengurus masjid cek lagi surat tanah masjidnya. Yang belum balik nama, segera balik nama. Caranya cari yang berwakaf dulu, ajak ke kantor KUA, akta ikrar wakaf.
saya wakafkan tanah ini untuk Masjid Al-Ansor tunai, aku terima, kata pengurus. Keluar secari kertas, namanya akta ikrar wakaf yang dikeluarkan kantor KUA, kantor urusan agama. Dari kantor KUA dibawa surat tadi ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, berubahlah nama surat tanah. Karena banyak sekarang kejadian, dulu atuknya yang mewakafkan tanah masjid, rupanya cucunya menjual masjid, dijual tanah. Datang pengurus komplain, itu wakaf atukmu dulu, mana buktinya? Ada hitam di atas putih, tak ada yang bisa memberikan surat. Kata mereka, itu ada masjid di atasnya milik kaum muslimin, ambil kalianlah masjidnya, tanahnya punya saya. Akhirnya viral video, dijual tanah masjid, dibeli sama orang kaya, rupanya untuk konten. Bisa terjadi, maka segera diurus. Kenapa? Karena apapun bisa terjadi. Kenapa orang mewakafkan dulu? Karena lillahi ta'ala. Tapi anak tak sekolah agama, cucu tak takut pada Allah. Kenapa dulu orang mewakafkan tanah? Karena tanah itu tak laku, tempat jin buang hantu. Tiba-tiba berdiri mall, kondominium, pintu tol, akhirnya tanah jadi mahal, 1 meter 5 juta, dijual orang tanpa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanah kita di tengah pemukiman, masyarakatnya ramai. Ini malam ini tidak hanya pengajian, pasar malam juga. Nanti pulang dari pengajian ini, tolong habiskan penjual bakso bakar, penjual sate, penjual apa itu, kapas yang manis-manis itu. Kenapa? Karena saudara-saudara kita itu berdagang, berjualan, cari makan dari pagi tadi sudah menyiapkan, pulang dari sini makan sendiri, bayar sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masjid ini tak ada kurangnya lagi, udah cantik semua, warnanya sesuai kata Imam Al-Ghazali, kalau mata mau awet tahan lama, banyak-banyak menengok warna hijau. Nah, ini warna ini tidak ada hubungan dengan partai politik. Pileg dan pilkada sudah selesai. Lalu kemudian masjid ini bagus, AC-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AC, tapi tetap juga panas. Karena memang ini padat, ini udah lebih dari kapasitas yang wajar. Karena kalau sop solat, ini udah tidak sop solat lagi. Ini kita di dalam ini sedang berebut-rebut oksigen ini sekarang. Qurannya rapi, tak ada alasan kita masuk ke dalam ini sebelum waktu sholat, menunggu azan, menunggu iqamat, duduk baca Quran. Kalau ditengok dari susunan rapinya, nampaknya tak pernah dibaca. Jangan suuzon Ustaz Somad. Ini sebetulnya Quran di Masjid Ansor ini tunggang langgang lintang pukang. Tapi karena mau acara tabligh akbar kami susun rapi. Ini di mana-mana biasanya sedang pengajian lewat kotak sedekah, tapi di Masjid Al-Ansor nyaman, kotak tidak jalan. Kenapa? Orang langsung masuk, scan QRIS, langsung scan, ambil handphone, scan. Langsung berapa yang mau diketik. BSI, Bank Syariah Indonesia, Masjid Al-Ansor, Prodadi. Ketik, enter. Setelah ditransfer, meleleh air mata. Rupanya salah ketik. Rencana mau ngirim 100.000, terketik 6. 1 juta. Sangka kita haru, rupanya menyesal. Jadi udah canggih, udah masjid ini bagus, karpetnya rapi, wangi. Saya pernah juga ceramah di masjid, tegak saya di karpet itu, cantik karpet. Tak lama datang panitia, Ustadz mohon penggalangan dana, karpet kita masih hutang. Pengurus dari tadi tak ada cerita tentang hutang piutang. Jadi masjid ini sound sistemnya bagus. Apa kata Pak Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Samad, Pak JK,
Ustadz kalau ceramah tolong sampaikan perbaiki sound system masjid, karena 80% masjid itu kekuatannya di sound system. Imam pakai sound system. Bismillahirrahmanirrahim. Muazzin sound system. Muazzin sama iqamatnya tadi berapi-api. Tengok anak ketek. Luar biasa. Anak-anaknya aja begitu, apalagi bapaknya. Tapi nggak tahu juga, kita tes lah. Hadrohnya ada, anak-anak ngajinya ada, majelis ibu-ibu ada majelis pengajian. Hari apa? Nah, ketahuan tak ngaji. Buat pengajian seminggu sekali sore Jumat ba'da asar. Karena waktu mustajab berdoa terakhir hari Jumat ba'da asar. Habis sholat asar wirid Yasin. Habis baca Yasin 4 kali Jumat. Jumat pertama akidah, sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuh binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam. Minta ustadznya ke Ustadz Al-Nab. Dia banyak stok ustadz-ustadz dari Nurul Azhar. Jumat kedua akhlak, membersihkan hati dari takbur, hasad dengki, busuk hati, sum'ah, riya. Jumat ketiga fikih, fikih toharoh, darah haid, darah nifas, darah wiladah, mandi, puasa, zakat, haji, umroh. Pakai kitab, baca buku. Ada tanya jawab, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Jumat keempat isi dengan tahsin, tahsin surat Yasin. Ibu-ibu, petang ini kita akan memperbaiki bacaan Yasin kita. 5 ayat ya Bu. Yang pertama 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ibu yang setengahnya 5 batu. Jangan diketawakan. Dia sudah mau datang ke masjid itu sudah alhamdulillah. Hari gini orang sibuk dengan medsos, sibuk semua, dari anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, sibuk semua main medsos. Instagram, Telegram, kilogram, miligram, Facebook, Twitter, TikTok. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Rupanya filter 3 lapis. Dari ketawanya banyak yang pengalaman pribadi ini. Nah, maka begitu kita jumpa bersilaturahim, kenal mengenal. Jangan gara-gara seragam tidak datang pengajian. Saya buat pengajian sore Jumat Az-Zahra itu tidak wajib seragam. Kenapa Ustaz tak wajibkan seragam? Banyak ibu-ibu tak datang karena tak sanggup beli seragam. Saya bilang yang udah ada seragam bagus, tapi yang tak ada seragam datang aja. Kenapa kalian tak mau datang? Kami tak sanggup iuran Pak Ustaz. Tak usah pakai iuran. Yang ngasih duit kasih. Yang tak ada kue kotak dengan air tetap ada. 4 tahun sudah berjalan, tetap berjalan. Banyak orang dihalang-halangi mau buat pengajian, terhalang karena seragam, terhalang karena PIN, terhalang karena organisasi pengurus, ketua, sekretaris, bendahara. Itu bukan wajib. Yang penting ngaji, pengajian. Habis pengajian sebarkan kertas supaya Ustadz bisa menjawab. Buat nomor handphone, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Anak-anak mudanya libatkan. Anak muda buatkan kursus multimedia supaya anak-anak muda punya channel. Tonton kajian Masjid Al-Ansor di channel Al-Ansor Purwodadi. Subscribe, like, share, and comment. Jadi sehingga kajian-kajian itu tidak hilang, bisa ditonton ulang.
Nanti kalau anak-anak muda remaja masjid Al-Ansor mau pelatihan multimedia, bagaimana cara syuting, bagaimana cara editing, bagaimana cara uploading, bagaimana cara mengelola Instagram, TikTok, nanti minta ke Ustadz Al-Nob biar dikirim kemari untuk anak muda pelatihan. Kenapa anak-anak muda ini tidak mau ke masjid? Karena tidak diberikan pengajian sesuai dengan umurnya. Saya tanya tuh anak-anak muda, kenapa kalian nggak mau ke masjid? Kami Pak Ustadz ke masjid ini mau ada wifi internet. Kami mau ke masjid ini latihan multimedia, cemana buat channel, bagaimana mengedit video. Tiba-tiba kami datang, judul pengajiannya malam pertama di alam barzah. Horor masjid. Begitu masuk laman masjid, langsung nampak kendaraan jenazah. Masuk ke dalam masjid, cerita mati aja. Padahal dakwah itu artinya, dakwah itu dari bahasa Arab. Da'a yad'u dakwah. Secara bahasa dakwah itu artinya ad-da'watu ilat ta'am. Dakwah artinya undangan makan. Maka dakwah itu undangan makan aslinya. Kalau ada dakwah berarti ada makan. Apakah di Al-Ansor ini ada makan? Untuk jamaah saya nggak tahu, saya udah tadi. Besar-besar potong daging kambing di dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan, memang saya pertama tadi saya tengok, wah kecil kali ruangan Al-Ansor nih. Ruangannya kecil, kambingnya besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu usahakan 4 kali pertemuan. Akidah, akhlak, fikih, tahsin. Perbaiki bacaan. Jangan malu, jangan segan, jangan sungkan. Nah, untuk bapak-bapaknya buatkan kajian khusus. Bapak-bapak yang mengajar di sini ada baca kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis. Ada Maulana Farhan, ada alumni Al-Azhar ahli bidang akidah. Namanya Ustadz Al-Fitri, adik kelas saya, orang Kuntu, alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir, mengajar di sini. Ada Sunan Al-Mustafa, mengkaji Sahih Al-Bukhari. Kitab yang paling sahih di dunia ini adalah Sahih Al-Bukhari. Isinya 7.275 hadis. Itu dikaji di Masjid Al-Ansor. Jadi tidak ada halangan. Nah, cuman saya tanya pengurus, gimana perkembangan pengajian di Masjid Al-Ansor ini Pak Ustadz? Kadang-kadang Ustadz tuh merasa sedang di RRI Pak Ustadz. 3 di kanan, 3 di kiri. Tapi malam ini ramai. Ini insya Allah nanti berkelanjutan lah sampai istiqomah semuanya insya Allah. Kalau kita tidak mulai datang ke masjid mengaji, maghrib ke isya. Kalau bisa buat pengajian jangan sesudah isya. Karena kalau dibuat maghrib ke isya, saya dulu di pengajian rutin-rutin di Pekanbaru sekitar Riau, saya minta pengajiannya dari maghrib ke isya. Kenapa? Karena kalau dari maghrib ke isya, otomatis jamaah sholat 2 kali. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. Dari maghrib ke isya ngaji 45 menit, sholat isya, habis sholat isya tanya jawab. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Pakai kertas. Jangan langsung. Kenapa? Karena banyak orang grogi. Kalau langsung menggeletar, bercampaan baut-baut. Dan untuk menutupi kelemahan saya sebagai ustadz. Jadi kalau kertas masuk, saya tengok. Ini apa ini pertanyaan nggak berkualitas. Padahal payah. Nah, jadi disimpan. Tidak semua bisa kita jawab. Imam Malik bin Anas 48 masalah. Beberapa aja yang bisa dia jawab. Yang lain dia katakan wallahu a'lam bishawab, Allah yang lebih tahu. Jadi ustadz juga perlu mengupdate ilmunya. Jangan cuma dia bercakap aja tanpa ada tuntutan dari jamaah. Maka saya dari dulu buka tanya jawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab akan saya jawab pertemuan pekan depan, bulan depan. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anak mudanya ngaji. Kalau 3 ini sudah mengaji, insya Allah selamatlah masyarakat sekitar Masjid Al-Ansor ini insya Allah. Ini masjid ini lingkungan Al-Ansor ini saya yakin aman ini. Dari mana Ustaz tahu aman? Karena jendelanya nggak pakai jeruji besi.
Ini menunjukkan aman. Masya Allah. Ini kami menengok bapak di luar sana macam menengok akuarium. Mereka pun di luar menengok. Kata mereka, aku pun menengok ustaz macam ikan arwana, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid itu bukan cuma sekedar tempat sholat. Habis sholat pulang. Nggak. Selesai sholat ada silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Katanya nggak boleh salaman selesai sholat Pak Ustadz. Kalau sebelum sholat tadi tak ada salaman, selesai sholat baru salaman, namanya sunnah. Tapi kalau tadi udah jumpa di luar, masuk ke dalam sholat, habis sholat salaman lagi, namanya mubah. Yang ngomong gitu ahli hadis, mazhabnya Syafi'i, namanya Imam Nawawi, mengumpulkan 40 hadis Arba'in Nawawi yang dikaji di Masjid Al-Ansar. Tadi di luar udah salaman, di toilet jumpa, salaman, habis sholat salaman lagi, mubah, boleh. Tadi di luar belum ada jumpa, habis sholat baru salaman, sunnah, boleh, sunnah Nabi. Yang tak boleh itu sedang sembahyang salaman. Nah, coba. Set Pak Kades, batal sholat karena dia harakah ajnabiyah, gerakan di luar sholat. Dulu sahabat Nabi itu jumpanya di masjid. Jumpa di masjid, tengok kanan, oh masih ada, tengok kiri, oh masih ada. Nah, kalau tak ada, datang ke rumah, ketuk, Assalamualaikum, apa kabar? Oh sakit. Ada salam, ada kalam, ada mendoakan. Zaman dulu begitu, kalau orang tidak ke masjid berarti sakit. Orang sekarang terbalik, kalau tak ke masjid berarti rezeki udah lancar. Dulu waktu susah 7 kali ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha. Begitu rezeki lancar, sekali setahun, Idul Adha ngambil kupon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seumur hidup ke masjid cuma 2 kali. Pertama waktu akad nikah, kedua sholat jenazah. Mau jadi apa kita? Ada pensiunan pejabat di Pekanbaru, mati bininya, meninggal istrinya. Datanglah jamaah kita, Pak, kita bawa jenazah istri bapak ke masjid, kita sholatkan ya. Jangan bawa istri saya ke masjid, marah dia. Saya tanya, kenapa dia marah? Kami pun tak tahu Pak Ustadz. Jangan bawa istri saya ke masjid. Rupanya dia tak pernah ke masjid. Malu. Orang kalau sudah terbiasa ke masjid, sebelum pensiun ke masjid, udah pensiun ke masjid, enggak masalah. Tapi kalau sebelum pensiun tak pernah ke masjid, itu mau melangkahkan kaki ke masjid itu sungkan, segan, malu. Mau masuk ke masjid itu tengok-tengok, seakan-akan biji mata orang nengok dia semua. Tapi kalau udah terbiasa ke masjid, cuek aja, biasa aja. Tapi kalau tak terbiasa ke masjid, begitu selesai tak aktif lagi mau ke masjid, sungkan, akhirnya malu ke masjid, duduk di rumah. Pagi nonton TV, siang nonton TV, malam nonton TV, nonton tinju Mike Tyson. Kalah Mike Tyson, kumat darah tinggi, mati. Mau jadi apa kita? Ramai di tengah kesunyian, sunyi di tengah keramaian. Kota Pekanbaru yang ramai, penduduknya 1,2 juta orang, tinggal di komplek ramai, tapi sunyi di rumah sendirian, hanya menonton sinetron. Film hantu pula tuh. Pas mau tidur datang hantu tuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang paling nyaman, indah kecuali datang ke masjid. Pas ada pengajian, duduk. Saya tak tahan Pak Ustadz mengaji ini, mengantuk saya Pak Ustadz. Ya tidur. Saya belum pernah lagi dalam sejarah pengajian marah dengan jamaah tidur, belum pernah. Tontonlah semua video saya. Belum pernah saya mempermalukan jamaah. Kenapa itu tidur? Tidur. Tak pernah. Kenapa? Karena saya jumpa orang kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak, duitnya banyak, nggak bisa tidur berhari-hari. Pergi ke rumah sakit Jalan Ahmad Yani, jumpa Pak Dokter Darisman, dikasih obat tidur 1 papan.
barulah bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Jam 2 malam berkedip-kedip biji mata itu tak mau tidur. Makanya kalau ada jamaah itu tidur waktu saya sedang pengajian, itu berarti hatinya sudah tenang. Berarti pengajian itu sudah masuk ke lubuk hatinya yang paling dalam. Apa yang mau kita cari hidup ini? Yang mau kita cari hidup ini kan tenang kan? Orang kaya beli mobil mahal supaya apa? Supaya tenang. Buat rumah megah 2 lantai 4 lantai, yang mau dicari itu apa? Tenang. Menikah itu tujuannya apa? Sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Tak juga tenang, pergi ke diskotik, pergi ke night club, pergi dugem. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Nyanyikan lagu dangdut tak tenang, nyanyi lagu rock tak tenang, nyanyi lagu jazz tak tenang, nyanyi happy metal tak tenang, nyanyi R&B tak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang. Sabu-sabu, narkoba, itulah fitnah akhir zaman. Padahal ketenangan itu hanya didapatkan di masjid. Datang ke masjid, duduk, baca Quran, baca Yasin, berzikir, istighfar 100. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Apa gunanya tasbih yang banyak di rumah itu? Pergi umroh beli tasbih 100, habis dikasih ke tamu, ke tetangga, ke kawan, tinggal 1 digantungkan di mobil. Mobil bertasbih, orangnya masuk neraka. Cabut, ambil, pakai bertasbih, istighfar 100, sholawat 100, astaghfirullahalazim, sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdalu dzikri fa'lam, yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kalau dipeturutkan mata menengok handphone, ada radiasi ke biji mata, mata payah tidur. 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 tak tidur. Pertama menengok handphone, lama-lama handphone itu menengok dia. Jam 2 baru tuh tidur. Kalau udah jam 2 tidur, 3, 4, 5, 3 jam, tak akan kuat, pasti terlambat subuh. Kalau udah terlambat subuh, berentetlah ke masalah yang lain. Subuh terlambat, kerja terlambat, macet, tak mandi pula, hanya pakai parfum, lupa gosok gigi. Orang senyum, awak senyum. Rupanya senyum orang sudah lain. Merembet kemana-mana, menjadi masalah. Tapi kalau tidur cepat, ini balik dari sini jam 10, pengajian setengah 9, setengah 10 selesai, pulang ke rumah jam 10 tidur. Saya nggak bisa tidur cepat Pak Ustadz, matikan handphone. Tidur cepat, nggak bisa juga tertidur Pak Ustadz, matikan TV, matikan laptop, matikan komputer semua. Nggak bisa tidur, matikan lampu. Laki saya bercakap, matikan dia. Suruh diam, diam, aku mau tidur. Tak juga bisa tidur, makan antimo. Belah 2 makan supaya cepat tidur. Siang jangan banyak tidur. Kenapa? Biar cepat tidur malam. Kalau makan setengah antimo, jangan makan 2 papan. Idul Adha baru bangun. Tidur ini wajib kata dokter 8 jam. Kalau tidak tidur 8 jam kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Maka ada kebutuhan badan. Tidur sudah cukup, bangun subuh, mandi bersih. Terapi mandi subuh. Saya tak pernah meninggalkan subuh tak mandi. Tak bisa saya sholat subuh tak mandi, bergetah badan saya, macam ikan lele kena oli rasanya. Saya kalau bangun pagi saya mesti mandi. Walaupun saya ceramah ke Papua, ke Sulawesi, kemana-mana, bangun pagi mandi. Tidak pakai air hangat, air dingin, segar. Setelah mandi itu baru sholat. Sholat yang pertama, sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'atain lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat taubat. Banyak dosa kita. Usolli sunnatat taubat.
habis itu sunat hajat, habis itu sholat sunat tahajud, habis tahajud di ujung barulah minta hajat kepada Allah. Usolli sunnatal hajat. Apa hajatnya? Sebutkanlah dalam hati. Nanti disebutkan terdengar kawan pula nggak enak. Nah, habis itu baru kemudian ditutup dengan sholat witir. Menunggu azan subuh, zikir, istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Tak lama terdengar suara tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Langsung datang ke masjid. Sampai di masjid, tahiyatul masjid, duduk, baca yasin, baca Quran. Terdengar azan, sambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan cerita ketika azan. Kata Imam As-Suyuti, orang yang cerita ketika azan dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Makanya kalau ada kawan ngajak cerita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ pula dia cerita, maaf batang. Allahu Akbar. Yang dilawani dia bercerita, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Malu kan? Udah tua enggak tahu hafal? Tanya kawan, apa yang kau baca tadi? Adalah. Tapi kau baru tobat. Iya, untuk pertama ini apa aja dulu, pura-pura aja dulu. Bukan wajib, sunat. Baik, siapa yang menyambut azan ditutup dengan doa wasilah, wajabat lahu syafaati, wajib dia mendapatkan syafaatku. Mudah-mudahan kita sini semua termasuk yang dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah 24 jam terjaga subuh. Orang zaman dulu pagi sholat subuh di masjid, balik sholat subuh sarapan di rumah sama anak bini, habis itu baru pergi ke sawah. Nanti pas siang mandi dia di sawah, sempat makan siang sama bini. Datang bini bawakan rantang ikan asin sama kangkung, sempat makan di pondok, enaknya. Habis itu pulang petang, asar di rumah, maghrib di rumah, isya di rumah. Orang sekarang belum ayam bekokok dia udah bangun. Kata ayam, dulu pula kau dari aku lagi. Bangun cepat, takut macet, tinggal di kota metropolitan Jakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, berangkat macet, jam. Sholat subuh tinggal, sholat zuhur meeting, rapat, evaluasi, kejar target. Sholat asar tinggal, sholat maghrib macet, sholat isya sholat aja dia tinggal, Tuhan aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Ini manusia modern zaman sekarang. Berangkat pagi, anak masih tidur. Pulang sore, anak sudah tidur. Tak pernah jumpa. Orang zaman dulu, pagi sebentar di sawah, jaga toko, pulang. Malam habis isya, pulang dari surau, mati lampu. Anak 10. Kenapa? Tak ada TV, tak ada hiburan. Orang sekarang nonton TV, tengok laptop, tengok Instagram, tengok ini, tak sempat. Sibuk. Kan tak bisa dikirim melalui Bluetooth. Lalu bagaimana kehidupan orang modern ini? Kaya pun tidak juga, senang pun tidak juga, sholat betinggalan, akhirnya umur 40-50 dibawa ke rumah sakit, gembung terus. Kenapa? Kena penyakit mah akut, gara-gara selalu tidak makan, karena terlalu sibuk mencari makan. Kan aneh manusia ini. Dipegang dokter perutnya, Bapak ini sering nggak makan ya. Memang betul, Bapak sering nggak makan gara-gara sibuk nyari makan.
Duit yang ditransfer dapat, duit gaji, duit pokok, SPPD, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Kemanalah pergi duit itu? Hanya sebentar di rekening bank, habis itu diambil dokter spesialis. Spesialis jantung dapat, spesialis gula darah diabetes mellitus dapat, spesialis tulang dapat, spesialis lambung dapat, spesialis otak yang tak dapat, karena yang punya tak berotak. Waktu Tuhan bagi otak dia tak datang. Untuk apalah hidup kita ini? Bukan panjang hidup ini, tak pernah dinikmati hidup. Cari duit, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Anak tak jumpa, pakai narkoba, keluyuran tak tentu arah, bini pun jarang jumpa, tetangga pun tak pernah nampak. Akhirnya tetangga tahu mati, barulah oh mati dia udah. Alhamdulillah. Dulu orang kalau mati diiringi dengan tangis air mata, mau nangis tetangga kawan mengantar jenazah. Sekarang orang komplek mati langsung dipoto, foto upload, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Amin 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 amin. Dulu ada yang datang bawa telur ayam, ada yang datang bawa beras, tahlilan 7 malam, malam ketiga bubur kacang hijau, malam ke-7 potong ayam. Zaman sekarang la salam wala kalam. Mau jadi apa manusia modern ini? Padahal indahnya persaudaraan itu adalah ketika kita bersama di masjid. Saya merasakan sudah keliling berputar kemana-mana. Indahnya hidup itu adalah ketika kita sedang duduk bersama di masjid, bersama dengan orang baik-baik, bersama dengan lingkungan kawan. Alhamdulillah di Masjid Al-Ansor itu masih terjaga dan terpelihara. Kenapa dari tadi kami tengok Ustaz Somad nih megang mikrofon nih pakai tangan kanan, baru dapat cincin baru. Dikasih sama Bapak Angkatan Udara tadi, dicarinya saya ke dalam. Mana Ustaz Somad? Itu aku tunjuk. Hubungan kepada Allah di masjid sudah, tapi kepada tetangga, kepada jiran, kepada kawan, macam mana mengeratkannya? Tahadu, saling berbagi hadiah. Tahabu, kalau kamu saling berbagi hadiah, kamu akan berkasih sayang. Kalau kita dikasih hadiah, pakai. Saya dikasih hadiah baju. Ini dikasih orang, mereknya Casio, kasih orang. Saya pakai tadi, saya pakai. Kan nampak kebesaran kan? Habis saya pakai, saya tanya istri saya, macam mana nampak kau? Saya bilang, katanya macam anggota dewan ku tengok, kata. Enggak apa-apalah ku pakai. Kenapa kalau tak saya pakai ini? Kalau saya pakai kan ditontonnya. Oh, dipakai Ustaz baju yang ku kasih. Kalau tak saya pakai, apa kata? Jangan-jangan udah dijual Ustaz tuh. Orang suka kalau yang kita kasih itu dipakai. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bertetangga, aku tak kaya Pak Ustaz, tak bisa ngasih baju, tak bisa ngasih cincin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik. Sekecil apa? Antulqiya antalqa akhaka biwajhin talqin. Jumpa dengan orang wajah cerah. Tak bisa ngasih duit, tak bisa ngasih gulai, tak bisa ngasih makan, tak bisa ngasih cincin, tak bisa ngasih baju. Jumpa dengan wajah cerah. Kalau bahasa kampung awak, keep your smile. Kalau saya tengok dari senyum jamaah Al-Ansor ini, orangnya tak ada utang. Dari mana Ustaz tahu? Orang kalau ada banyak beban, nggak bisa senyumnya lepas macam ini. Dia tertahan. Tapi sini kan lepas, itu maka saya. Mudah-mudahan yang ada utang segera dilunaskan Allah Ta'ala. Banyak juga yang berutang. Jumpa sama orang kita senyum itu sudah amal soleh. Tapi bapak senyum sama lakinya, jangan sama bini dia. Ini sama bininya, sama lakinya. Bertetangga, berkawan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan?
hatta yuhibba li akhi, sampai kau datang bersaudara kepada saudaramu, sayang ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Idza tabakhta fa aksir ma'aha, kalau masak gulai banyakkan kuahnya, kata Nabi. Kau kalau masak gulai banyakkan kuahnya, kata Nabi. Kata sahabat, untuk apa banyak ya Rasulullah? Bagi tetangga. Jadi kalau masyarakat sekitar Masjid Al-Ansor ini sudah terbiasa membagi daging, ayam, ikan, lanjutkan. Jangan gara-gara ini kuah. Kenapa ibu ngasih kuah terus? Kata Ustaz Somad, kuah aja. Gitu. Nah, aku juga yang kena. Nah, watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, saling tegur menegur. Kau anak Pak Haji kan? Iya. Yang dekat Masjid Al-Ansor, iya. Ini kau kenapa datang jalan-jalan sama itu siapa? Tak boleh dua-dua bonceng-boncengan, ini tak mahram. Ini abang saya, Bu. Oh, abangmu, ya. Yang mana? Yang kuliah di Jogja. Masya Allah. Kenapa dia putih kau hitam? Dia lahir siang, saya malam. Oh, begitu. Banyak orang sekarang tak peduli sama anak tetangga. Mau dibawa orang, mau dibonceng orang, mau bukan yang penting bukan anakku. Oh, nggak bisa begitu. Jangan urus-urus anak saya, urus saja anak kamu. Ini privasi saya. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar, bertetangga. Tetangga kita tuh berapa rumah? 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang. Nah, itulah tetangga kawan kita. Kalau mati kita, tak akan mungkin saudara kandung kita yang jauh itu yang datang. Mereka inilah, kalau ditunggu saudara kita yang jauh datang, nunggu tiket pesawatnya lagi, berulat jenazah kita, baru dia sampai. Maka bertetangga jangan sombong, jangan angkuh. Ini banyak orang bertetangga sombong. Kalau pergi pertemuan, acara, kenduri, arisan, tangan masuk kantong. Oh, kalau tak orang ngulurkan tak mau duluan. Mendongak ke atas saja nengok. Udahlah pesek. Udah ke atas. Apalah salahnya jumpa ngulurkan tangan? Rugi rupanya gitu kita ngulurkan tangan. Apa salahnya? Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Apa kabar Bang? Apa kabar Encik? Apa kabar Makcik? Apa kabar Tulang? Apa kabar Encik, Puan, Tuan, saudara sekalian? Begitu. Mamin muslimaini, dua orang muslim jumpa. Yaltaqiyani, bertatap muka. Wa yatasafahani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa mereka berdua. Meninggal emak kawan saya di jalan Simpang 3 sebelum Uwir masuk ke kiri, jalan apa namanya itu? Air dingin. Jadi saya datanglah, emaknya meninggal, tegaklah kami, turun pejabat. Pejabat-pejabat datang, kami pun berdirilah. Lama ini udah, waktu saya baru-baru pulang dari Mesir. Disalami pejabat inilah semua yang ada di situ. Pas giliran saya, lewat dia. Saya terkejut. Saya enggak masalah bagi saya. Cuman di samping saya, ini kawan saya dari Kalimantan. Hilanglah harga diri saya di samping dia kan. Ditanya kawan saya, kenapa kau tak disalaminya? Untung saya cepat menjawab. Dia itu udah tua, matanya rabun. Gitu. Sejak itulah saya kalau jumpa orang saya salami semua. Kenapa? Karena sakit kali hati nggak disalami. Memang nggak dendam, cuman ingat aja sedikit. Kalau bersalaman tuh tengok mata orang. Ini kadang bercakap lain, tangan lain. Iya, itulah udah aku bilang kemarin kan. Kemarin kita ke sana, lambok kesabui petangnya apa baju ale. Iya kalau ke tangan, kalau ke cucuk hidungnya. Ditengok muka orang itu, apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Sehat Bapak? Maka anak-anak kita ini kita ajarkan begitu. Ini sekarang banyak bahasanya karena kemarin pendidikannya pakai online, bahasanya bahasa WhatsApp. Apa kabar? Sehat. Sudah berapa lama? 2 hari. Kita kalau ngomong tuh kan ada ujungnya. Sehat Pak, sehat Bu, sehat Bang, sehat Dek. Sekarang enggak, tak ada intonasi. Macam ngomong sama Google. Tak ada intonasi, tak ada senyum, tak ada tegur sapa. La salam wala kalam. Mengucapkan salam pun jangan-jangan lama-lama salam ASS WR WB. Gimana kita mau bisa punya perasaan? Manusia ini membedakan dia dengan robot itu
Karena ada tutur kata, ada budi bahasa, ada perasaan. Kalau tidak nanti kita jadi alat listrik, jadi produk Jepang semua kita. Apa beda kita dengan Robocop Transformer? Kita ini masih manusia. Ini yang di hadapan saya ini kan manusia semua kan? Manusia. Ada di sini yang diciptakan dari besi. Mana ada? Kita ini semua diciptakan dari tanah. Lalu yang disombongkan itu apa? Kalau ada orang di komplek Masjid Al-Ansor ini sombong, tanya dia, Bapak tercipta dari apa? Aku dari tanah, kok sombong? Ustaz Somad, kalau memang betul manusia itu dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya sesuai tanah kan beda juga. Kawan saya itu Pak Ustadz, iuran ditimpakan ke saya, semua kesulitan ditimpakan ke saya, semua masalah ditimpakan ke saya. Dia dari tanah, cuman dari tanah longsor. Itu mau menimpakan beban aja bawaannya. Nah, jadi kita ini yang membuat kita dikenang baik itu karena budi bahasa, tutur kata, sopan santun, toto kromo kata orang Jawa, tata krama kata kita orang Melayu. Maka ini kita jaga dengan baik. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Siapa yang paling mulia di antara kita? Apa kata orang Melayu? Ini bumi lancang kuning. Ini adalah negerinya orang Melayu. Ini adalah tanah kami. Tapi orang Melayu menerima siapapun yang datang ke Pekanbaru. Jalan yang paling besar, paling panjang di Pekanbaru adalah Jalan Jenderal Sudirman. Sudirman itu orang Melayu apa orang Jawa? Orang Jawa. Itu menunjukkan orang Melayu terbuka kepada siapapun. Ada orang Jawa di sini? Pripun kabare, penjenenganipun ape, sae. Banyak juga keluarga Jenderal Sudirman sih. Masuk kita ke Jalan Jenderal Sudirman. Sebelum sampai ke Tugu Zapin, belok kiri tengok gedung tertua terbesar, gedung kebanggaan orang Riau. Gedung apa namanya? Kaharudin Nasution. Orang apa itu? Mandailing Natal, Tapanuli Selatan. Di sampingnya gedung tinggi besar, gedung Suman HS. Hasibuan, sastrawan Melayu. Oh, yang menuliskan pantun-pantun Melayu itu adalah Raja Ali Haji. Raja Ali Haji Bugis, Makassar. Artinya apa? Siapapun yang datang ke bumi Melayu ini, selama dia berbahasa Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanja, di situ perempuan bertudung. Begitulah kita tinggal di bumi Melayu ini. Maka apapun suku, Pekanbaru penduduknya 1,2 juta orang. Suku yang paling banyak nomor 1 Minangkabau, nomor 2 Jawa, nomor 3 Melayu. Ustaz tahu dari mana? Datanglah ke sensus penduduk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sudah bersama membaur, dan kita semua yang paling mulia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah bukan suku, tapi atqakum, orang yang paling takut, yang paling takwa. Maka tanamkanlah ke dalam diri anak kita takut sama Allah. Takut sama CCTV, mati dimakan tikus kabelnya. Takut sama KPK, orang KPK pun tidur. Takut sama polisi, polisi juga manusia. Tapi kalau takut sama dia, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. Anak ibu ajarkan itu. Nah, jangan kau korupsi, jangan kau makan haram, takut kau sama Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Begitu. Ini banyak orang tua ngajarkan anak cepat tidur, ada hantu. Nah, itu maka orang kita ini percaya sama hantu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa nih Ustaz?